Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ina Francisca, saya dari Prodi PGSD 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan, waktu, satuan pengukuran panjang, bangun ruang, dan pengukuran berat. Yang pertama itu ada bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan pencacahan dan pengukuran. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Macam-macam bilangan itu terdapat 10. Yang pertama itu ada bilangan 0, pecahan, positif, negatif, asli, cacah, prima, bulat, rasional, dan irasional. Yang pertama itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Misalnya itu bilangan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan positif 5, begitupun seterusnya. Yang kedua itu bilangan cacah, itu terdiri dari bilangan positif saja, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli. Bilangan asli ini terdiri dari bilangan bulat positif. Itu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini bilangan yang tidak habis dibagi 2. Yaitu contohnya itu bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Itu bilangan itu nggak habis dibagi 2. Kemudian bilangan genap. Bilangan genap ini bilangan yang habis apabila dibagi 2. Contohnya itu kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu akan habis apabila dibagi dengan 2. Selanjutnya kita itu akan mengenal bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif atau bilangan asli yang ditambah dengan 0. Itu seperti dimulain dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan cacah ini dibagi menjadi nilai tempat, yaitu ada nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang waktu. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 atau hari. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi, yaitu 1 jam itu sama dengan 60 menit, dan 60 menit itu sama dengan 3600 detik. Nah, pukul juga menunjukkan satuan waktu. Jam bermakna masa dan jangka waktu, sedangkan pukul itu bermakna saat dan waktu. Contohnya kita menggunakan kata pukul itu ya, seperti berangkat ke sekolah pukul 6. Itu di situ kita menggunakan kata pukul untuk menunjukkan pada saat itu. Dan jika kita mengungkapkan masa atau jangka waktu itu, kita menggunakan kata jam. Contohnya itu di sekolah selama 8 jam. Nah, di situ kita menggunakan kata jam, yaitu 8 jam. Baiklah, di sini kita akan mempelajari cara membaca jam. Membaca jam adalah keterampilan yang mudah dikuasai dalam waktu singkat dan usaha. Pembacaan jam itu dibagi dengan angka 1 sampai 12 dan jam dengan angka 1 sampai 24. Pembagian jam. Jam dibagi menjadi 12 bagian. Pada bagian teratas
kita akan melihat angka 12. Di sebelah kanan 12 terlihat angka 1. Jika kita mengikuti angkanya, bergeraklah ke arah kanan atau searah jarum jam. Jam akan bergerak dari angka 1 sampai ke arah angka 12. Jadi kita langsung aja kita praktekin, yaitu menggunakan jam. Nah, angka-angka yang memindai setiap bagian ini adalah dinamakan jam. Angka-angka ini dari angka 1 sampai angka 12 ini itu menunjukkan waktunya atau jamnya. Terus ada juga yang dinamakan menit. Menit itu yang ada di antara, misalkan kita dari angka 1 ke angka 2 ini, kita mencari menit. Menit itu kita hitung bisa dari jarak antara 1 ke 2 ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi menit itu dihitung dari angka 1 ke angka 2 ini ada 5 menit. Nah, dari jam ini itu ada 3 jarum jam. Satu yang memutar ini, dan satu yang pendek, dan satu yang panjang. Kalau yang pendek ini menunjukkan jam pada saat itu, dan yang panjang ini menunjukkan menitnya. Misalkan jarum pendeknya ini ke angka 12 sekarang, dan jarum panjangnya ini ke angka 2. Jadi di sini adalah menunjukkan jam 12 lewat 10. Mengapa demikian? Karena dari angka 12 ke angka 1 dan ke angka 2 ini memakan waktu 10 menit, yaitu bisa kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan tadi udah saya jelasin kalau misalkan dari angka 1 ke angka 2 ataupun angka 5 ke angka 6 itu dia menitnya 5. Jadi dari menit ke 12 ke angka 1 ini saja udah 5 menit, dan lanjut ke menit angka 1 ke angka 2 ini jadi 5 menit. Jadi kita tambahin aja 5 menit ditambah 5 menit sama dengan 10 menit. Atau juga kita bisa kalikan saja menitnya, 5 menit itu dikali sesuai jam ini. Misalkan jarum panjangnya ini ya ke angka 4. Berapa kan menit yang di sini? Jadi kita kaliin aja 5 menit dikali 4. 5 kali 4 sama dengan 20 menit. Jadi jam sekarang adalah jam 12 lewat 20 menit. Ataupun bisa juga kita tambahkan aja sampai 4 kali. 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi berapa? 5 tambah 5 5 tambah 5 10, tambah 5 lagi 15, dan ditambah 5 lagi berarti 20. Cara menghitungnya begitu. Terus setelah kita mengetahui jam dan menit, rupanya dalam jam ini kita dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada ada AM dan PM. Cara kita membedakan AM dan PM ini, apabila jam ini menunjukkan pukul 12, dari pukul 12 malam hingga 12 siang itu menunjukkan AM atau anti-meridian. Tapi apabila dia dari jam 12 siang hingga ke jam 12 malam itu menggunakan PM atau post meridian. Kan tadi itu ada dari angka menunjukkan jam 1 sampai jam 24. Itu kan dari tengah malam itu saat itu menunjukkan jam 1, 2, 3 nyampe 12 itu kita kan masih menggunakan AM anti-meridian. Tapi kalau sudah melewati dari siang ke malam lagi itu bukan 12 lagi, tapi lanjut ke 13, 14, 15 sampai ke tengah malam yaitu 24. Itu makanya dia menggunakan post meridian karena dia
24 jam dalam sehari. Lanjut juga itu ada nama-nama hari. Dalam satu minggu itu terdapat 7 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari. Dan juga kita bisa mengenal nama-nama bulan. Dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Di antaranya itu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 12. Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu satuan pengukuran panjang. Satuan pengukuran panjang itu memiliki 4 satuan, seperti satuan panjang pendek, 3 maksudnya, satuan panjang pendek, tinggi rendah, dan jauh dekat. Dalam mengukur panjang benda, ruangan ataupun jarak tempuh menggunakan satuan panjang. Satuan panjang itu merupakan satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Dalam satuan panjang itu ada tangga nada. Tangga nada ini ada 7, yaitu ada kilometer, ada km, hm, dam, m, dm, cm, cm, dan mm. Dan keterangannya itu ada di sampingnya ini, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, tangga ini cara menghitung tangga ini, apabila dia turun satu tangga, dia dikalikan 10. Apabila dia naik satu tangga itu, dia dibagi 10. Nah, satuan panjang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan konversi satuan panjang. Setiap turun anak tangga dia itu dikali 10, setiap dia naik 10. Kita langsung ke contoh soalnya, kan di sini ada contoh soal 3 km sama dengan meter, titik-titik meter. Kita hitung, dia dari kilometer untuk ke meter itu dia turun berapa tangga. Dari kilometer ke hm, dam, dan meter, dia menurunin 1, 2, 3 tangga. Berarti dikali 10. 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi 3 km dikali 1000 sama dengan 3000 meter. Nah, kita di sini juga menjelaskan tentang tinggi rendah dan panjang pendek. Nah, yang pertama, dan berat juga belum deh. Jadi yang panjang pendek, saya menggunakan penggaris dengan liptin. Jadi di sini kita akan mengukur mana yang panjang dan mana yang pendek. Di antara kedua ini tuh, antara liptin dan penggaris ini, yang lebih tinggi adalah penggaris dan lebih rendah adalah liptin. Nah, begitu juga kalau saya membandingkan dengan bedak baby ini dengan liptin lagi. Di antara dua benda ini, benda manakah yang paling pendek atau rendah? Kalau kita ukur begini adalah bedak baby ini lebih rendah atau lebih pendek dibandingkan dengan liptin. Begitu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun yang berbentuk 3 dimensi dengan memiliki volume dan isi. Bangun ruang terdiri dari susunan panjang, lebar, tinggi, 3 titik sudut, yaitu hasil pertemuan dari 2 rusuk atau lebih pada sebuah bangun ruang.
4 diagonal sisi yang merupakan diagonal dari sisi pada bangun ruang tersebut. Bangun ruang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki wajah atau sisi permukaan, memiliki tepi atau rusuk, atau tempat bertemunya sisi dengan sisi yang lainnya. Kemudian memiliki sudut dan memiliki volume. Contoh dari bangun ruang ini itu ada bola, tabung, kubus, balok, prisma, limas, kerucut, dan lain-lainnya. Adapun beberapa benda yang contoh benda atau yang berada di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan materi bangun ruang ini tuh ada seperti bola kasti, bola kaki, terus kayak seperti kalau contohnya balok itu seperti ada penghapus, papan tulis, pintu, jendela, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut lagi ke materi terakhir yaitu pengukuran berat. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda, misalnya buah. Misalnya ini. Buah ini beratnya 1 kg. Nah, di sini itu juga ada berat yang digunakan dalam sehari-hari itu ada ons, kuintal, ton, kilogram, gram, pon, dan lbs. Nah, dalam 1 ons itu terdapat 100 gram atau 1/10 gram. Itu ada 1 kuintal itu sama dengan 100 kg, 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 pon itu 2,20462 kg. 1 gram sama dengan 1 atau 1000 kg. Nah, 1 kg sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 1000 gram. 1 Hg sama dengan 1 ons. 1 pon sama dengan 5 ons. 1 ton sama dengan 1000 gram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Berat dan ringan adalah ukuran berat benda. Kita juga dalam pengukuran berat ini ada tangga ukuran, yaitu ada tangga seperti ini, sama seperti tadi, seperti tangga pengukuran tangga tadi, ukuran tangga tadi, pengukuran tangga satuan panjang tadi. Tapi ini kita bedanya di sini ada kita menggunakan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Apabila dia naik, dia dibagi 10. Dan apabila dia turun, dikali 10, sama seperti tangga tadi. Kita juga bisa mempertimbangkan berat pengukuran berat itu dalam kegiatan sehari-hari. Itu bisa kita contohkan itu seperti pada saat pelayan posyandu sedang menimbang balita, itu menggunakan timbangan untuk mengukur berat balita tersebut. Terus ada juga untuk seperti timbangan buah, timbangan beras, ataupun timbangan kodok gitu, seperti timbangan. Nah, itu untuk mengukur berat suatu benda. Dan juga kita juga bisa mengukur suatu berat benda itu dengan secara langsung, seperti dalam kehidupan sehari-hari itu kita menggunakan kayak dalam di setiap sekolah anak TK itu terdapat kayak jungkat-jungkit itu di situ kita bisa menentukan berat benda juga secara langsung antara anak A dan anak B, manakah antara mereka yang paling penting. Kalau misalkan dia berat siswa A dengan siswa B itu
Apabila yang di atas adalah siswa B dan di bawah ada siswa A, berarti di situ adalah berat siswa A dibandingkan siswa B. Nah, seperti antara pena dengan benda ini. Manakah benda yang lebih berat di antara mereka berdua ini? Apakah bedak, apakah pena? Jelas-jelas di sini yang lebih berat adalah bedak ini. Sama, tapi lebih berat bedak ini dibandingkan pena. Pena ini enteng. Perbandingannya begitu. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.